Pemirsa, kembali lagi di Komando Metro TV. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat dilengkapi oleh sejumlah skadron. Di antaranya Skadron Udara 11 Amur Amarajaya dan Skadron Udara 31 Amur Yuda Cakti. Nah, keduanya ini dilengkapi dengan alutsista berupa helikopter yang dapat digunakan untuk operasi militer maupun non-perang. Skadron 11 Serbu yang juga dikenal dengan nama Amur Amarajaya merupakan skadron helikopter serbu yang berada di bawah Puspen Erbat TNI Angkatan Darat. Didirikan pada tahun 1985, Skadron 11 Serbu memiliki sejumlah fungsi, yaitu membantu pasukan tempur darat dengan helikopter, memberikan bantuan tembakan dan melakukan upaya pengintaian di udara. Skadron ini bermarkas di Semarang dan memiliki sejumlah helikopter, di antaranya 8 unit helikopter canggih jenis AH-64E Apache Guardian. Skadron 11 Serbu sebagai salah satu satuan pelaksana Pusat Penerbangan Angkatan Darat memiliki alutsista berupa helikopter yang radius of action-nya kurang lebih bisa mencakupi seluruh Jawa Tengah, di mana yang dinamakan radius of action ini adalah jarak jangkau pesawat yang tidak memerlukan titik untuk mengisi bahan bakar. Skadron 11 Serbu salah satu tugasnya adalah melaksanakan fungsi utama, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah operasi atau manuver mobil udara. Kemudian tugas atau fungsi utama yang kedua adalah melaksanakan bantuan tembakan penerbat. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengintaian udara atau kegiatan penerbangan dalam rangka mengumpulkan keterangan, baik penyelidikan maupun pengintaian dan juga pengamatan. Skadron 11 Serbu terkenal dengan heli serangnya, yaitu helikopter Apache AH-64 yang memiliki teknologi dan mobilitas tinggi dengan tingkat bidikan senjata yang begitu presisi. Lalu apa saja keistimewaan yang dimiliki heli serang ini? Keistimewaannya yaitu mulai dari instrumennya yang sudah berbentuk digital, kemudian juga sudah terkomputerisasi, kemudian kita juga punya helmet display unit, di mana helmet display unit ini adalah berfungsi untuk mengurangi beban kerja pilot, karena di helmet display unit ini menggambarkan ataupun menampilkan display parameter instrumen. Kemudian untuk senjatanya sendiri, helikopter ini dilengkapi dengan 3 persenjataan utama. Yang pertama cannon 30 mm yang berada di bawah pesawat. Kemudian persenjataan yang lainnya adalah roket. Roket Hydra, di mana satu tabung bisa diisikan 19 roket. Roketnya juga terdiri dari berbagai macam munisi, baik mulai dari yang ledakan dengan lethality untuk menghancurkan kendaraan dengan lapis baja ringan maupun menghancurkan perkubuan. Kemudian yang paling mutakhir adalah dilengkapi dengan Longbow Hellfire Missile System, di mana misil ini adalah misil terbaru dengan laser guided system, sehingga misil ini bekerja atas dasar arahan dari laser yang ditembakkan oleh pilot yang ada di kokpit. Kemudian juga helikopter ini dilengkapi dengan 2 sensor. Yang pertama Pilot Night Vision Sensor yang membuat pilot bisa terbang di malam hari seperti di siang hari, karena Pilot Night Vision Sensor ini bekerja atas dasar pemindaian panas. Kemudian juga dilengkapi dengan Target Acquisition Designation System yang mempunyai akurasi untuk melihat target sampai dengan 90% dan juga bisa mampu menembakkan laser, sehingga target yang untuk ditembak itu bisa perkenaannya di atas 95%. Selain memiliki andalan Skadron 11, Serbu Puspen Erbat juga merupakan rumah bagi Skadron 31 Serbu yang memiliki nama lain Amur Yuda Cakti. Dibentuk pada tahun 2005 silam, Skadron 31 Serbu memiliki tugas sebagai mobil udara yang membantu pengangkutan pasukan ke daerah pertempuran dan memberikan bantuan tembakan untuk pasukan di darat. Untuk operasi selain perang, Skadron 31 Serbu dapat berfungsi untuk membawa keperluan logistik ke daerah yang sulit dijangkau. Skadron 31 Serbu memiliki 2 jenis helikopter, yaitu helikopter angkut multiguna Mi-17 dan helikopter serang Mi-35 yang berjuluk Monster. Keduanya merupakan produk dari Rusia. Operasi yang dilaksanakan oleh Skadron 31 Serbu, seperti saya sampaikan bahwa kita berperan di dalam OMP maupun OMSP. Jadi operasi yang kita laksanakan selama ini adalah operasi militer selain perang. Helikopter Mi-35P ini merupakan attack helikopter atau kalau kita menyebutnya adalah heli serang. Jadi yang paling istimewa dengan helikopter Mi-35P ini adalah yang pertama sistem senjata.
Helikopter Mi-35P ini memiliki senjata mulai dari kanon 23 mm, kanon 30 mm, dan dilengkapi dengan roket S-8Com kaliber 80 mm. Dan helikopter ini juga dilengkapi dengan rudal, peluru kendali atau misal, itu namanya rudal Ataka. Kemudian helikopter ini yang kedua adalah memiliki self-defense atau sistem untuk pertahanan diri. Jadi helikopter Mi-35P ini dilengkapi dengan armor, plate, ataupun rangka baja yang dia akan melindungi kru dari tembakan sampai dengan kaliber 12,7 mm. Selain itu, untuk self-defense dalam bidang elektroniknya, ini juga memiliki shaft flare untuk mengecoh adanya rudal, kemudian punya juga radar detektor apabila ada radar yang mencoba untuk mengikat maupun men-scanning helikopter ini, maka akan memberikan warning kepada kru bahwa ada ancaman. Kemudian juga helikopter ini dilengkapi dengan sistem elektronik untuk mengacaukan radar musuh ataupun sistem guiding dari misal dari musuh. Pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana sejarah terbentuknya Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Komando Metro TV.